Di sini sudah ada dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran yang coba saya buat. Saya membuatnya untuk di SMPN Negeri 2 Cilawu. Mata pelajarannya tentu pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, dan kelas yang dipegangnya itu kelas 7 semester 1. Untuk materi pokoknya sendiri, saya mengambil salah satu cabang olahraga yaitu permainan bola voli. Untuk alokasi waktunya, ini diberikan untuk 3 pertemuan atau 6 jam pelajaran. Mengapa 6 jam pelajaran? Karena untuk satu pertemuannya itu diberikan waktu 2 jam pelajaran atau 2 kali 45 menit. Standar inti dari RPP ini adalah yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Lalu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Lalu yang selanjutnya memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan juga prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Lalu yang terakhir, mencoba, mengolah, dan menguji dalam ranah konkret menggunakan atau mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak atau menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Lalu yang selanjutnya, setelah standar isi, pasti kita merujuk pada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Karena ini aktivitas bola voli, jadi sesuai dengan ketentuan kompetensi dasar yang sudah ditetapkan, permainan bola voli itu KD-nya itu 3.1, yaitu memahami variasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana dan atau tradisional. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama mengidentifikasi variasi gerak spesifik, passing bawah, passing atas, servis bawah, servis atas, smash atau spike, dan bendungan atau blok, serta menyusun rencana perbaikan permainan bola voli. Lalu yang selanjutnya menjelaskan dan menjelaskan cara melakukan variasi gerak tersebut. Lalu yang selanjutnya untuk KD yang keempat atau keterampilan, itu mempraktikkan variasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar, sederhana, dan atau tradisional. Lalu untuk IPK-nya ini melakukan variasi gerak spesifik, passing bawah, passing atas, servis bawah, servis atas, smash atau spike, dan bendungan blok, serta menyusun rencana perbaikan permainan bola voli. Lalu yang selanjutnya melakukan variasi gerak spesifik permainan bola voli dalam bentuk permainan yang sederhana. Lalu tujuan dari pembelajaran kali ini, peserta didik dapat yang pertama menunjukkan sikap religius sebelum dan sesudah melakukan aktivitas permainan bola voli dengan berdoa, tawakal, dan berperilaku baik. Lalu melakukan passing atas bola voli dengan benar, melakukan passing bawah bola voli dengan benar, bermain bola voli dengan baik menggunakan peraturan yang dimodifikasi untuk memupuk nilai kerjasama, toleransi, percaya diri, keberanian, menghargai teman. Lalu untuk karakter yang diharapkan dari pembelajaran ini yaitu disiplin, tekun, tanggung jawab, mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi, kerjasama, dan juga toleransi. Yang terakhir juga percaya diri dan keberanian. Untuk materi pembelajarannya sendiri, di sini ada 3 materi. Yang pertama passing atas, passing bawah, lalu bermain bola voli dengan peraturan yang dimodifikasi. Untuk metode pembelajarannya, di sini kita mempunyai 3 pertemuan. Pertemuan yang pertama dengan penugasan, pertemuan kedua penugasan, lalu pertemuan yang ketiga itu resiprokal atau timbal balik. Nah, langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran kali ini, untuk pertemuan pertama, pada kegiatan pendahuluannya atau 15 menit pertama, siswa dianjurkan
diperintahkan untuk berbaris, lalu salah satu temannya itu memimpin untuk berdoa, lalu guru melakukan presensi dan apersepsi dan juga melakukan pemanasan. Lalu yang kedua, guru memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini. Lalu yang selanjutnya 45 menitnya itu kegiatan inti. Yang pertama, eksplorasi. Nah, dalam kegiatan eksplorasi ini, guru melakukan teknik dasar passing atas dengan rincian sebagai berikut. Bisa dilihat sendiri ya itunya. Lalu yang selanjutnya, guru harus memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di lapangan. Lalu yang kedua, ada elaborasi. Nah, dalam kegiatan elaborasi, guru harus membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna. Yang kedua, memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis. Lalu memberikan kesempatan berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut. Lalu yang selanjutnya juga memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif, dan seterusnya yang masih banyak. Lalu yang terakhir yaitu ada konfirmasi. Nah, dalam kegiatan konfirmasi ini, guru harus bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. Lalu guru juga bersama siswa bertanya jawab, meluruskan kesalahpemahaman, dan juga memberikan penguatan dan penyimpulan. Untuk kegiatan terakhirnya itu kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, guru bersama-sama dengan peserta didik dan atau sendiri membuat rangkuman atau simpulan pelajaran atau sekalian melakukan sebuah evaluasi. Lalu yang kedua, melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. Yang ketiga, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Dan yang selanjutnya, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling, atau memberikan tugas, baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan belajar peserta didik. Untuk pertemuan 2 dan ketiga, tahap-tahapnya itu sama. Yang membedakan adalah materi yang diberikan. Untuk yang pertama kan kita itu melakukan passing atas. Untuk pertemuan yang kedua, kita materinya itu untuk passing bawah. Dan yang pertemuan terakhir, kita mencoba dalam bentuk permainan sederhana dengan peraturan yang dimodifikasi. Nah, yang selanjutnya ada sistem penilaiannya. Jadi di sini penilaiannya itu ada beberapa aspek ya. Yang pertama, aspek psikomotor, aspek kognitif, dan juga aspek afektif. Untuk aspek psikomotor yang ditilai itu melakukan passing atas dan passing bawah bola voli, lalu bermain dengan peraturan yang dimodifikasi. Lalu untuk aspek kognitif, mengetahui bentuk-bentuk passing atas dan passing bawah pada permainan bola voli. Lalu untuk afektifnya yang ditilai itu kerjasama, toleransi, memecahkan masalah, menghargai teman, dan juga keberanian. Lalu untuk teknik penilaiannya, aspek psikomotor menggunakan tes kerja atau tes praktik. Nah, untuk bentuk instrumennya itu menggunakan tes contoh kinerja. Lalu untuk teknik penilaian aspek kognitif menggunakan tes tertulis. Bentuk instrumennya bisa pilihan ganda atau esai. Lalu yang untuk aspek afektif, teknik penilaiannya menggunakan teknik observasi. Bentuk instrumennya menggunakan lembar observasi. Nah, untuk nilai akhir yang diperoleh untuk siswa ini hasilnya nilai tes unjuk kerja, nilai observasi ditambah nilai kuis itu sama dengan nilai akhir yang diperoleh oleh siswa. Dan ini ada contoh rubrik penilaian unjuk kerja teknik dasar permainan bola voli, dan juga ada rubrik penilaian untuk perilaku dalam permainan bola voli. Dan ini yang terakhir
ada rubrik penilaian pemahaman konsep gerak dalam permainan bola voli. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.